Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kami berada di salah satu pesarean di mana menurut warga sekitar di sini ini merupakan pesarean dari sesepuh Bini Sepuh atau bahasa Jawanya yang babat alas di Desa Trosono, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Berapa nama sudah kami kantongi, sudah kami tulis beberapa nama yang itu dimana menurut beberapa tutur warga ataupun dari yang dipaparkan oleh Mbah Nawawi Tuban, itu salah satunya adalah Raden Surodipo yang pertama, yang kedua Dewi Condrowulansari, yang ketiga Mbah Rosid atau Mbah Wirojat, yang keempat Nyai Fatimah Sari, yang kelima itu namanya Raden Trunowijoyo, dan yang terakhir adalah Nyai Dewi Kundari. Jadi kita bisa lihat di samping kanan saya ini adalah ada 6 makam, 6 pesarean yang ini merupakan sesepuh Bini Sepuh atau bahasa Jawanya yang membabat alas di Desa Trosono. Kita bisa lihat di samping kanan saya terlihat bentuk 6 makam di sini dengan struktur bangunannya, struktur batu nisan itu kalau kita lihat ini berdiameter antara 5 sampai 10 cm. Juga kita bisa lihat di sebelah barat itu juga ada beberapa tumpukan batu bata merah. Kalau menurut tahunnya, kalau menurut batu bata merah di model yang seperti itu kemungkinan yang saya ketahui itu di era kerajaan Majapahit. Kita bisa lihat ya. Kita lihat ini struktur batu bata merah yang berdiameter sekitar 5 sampai 10 lebih. Jadi ini kemungkinan besar ini dari kerajaan era Majapahit. Sedangkan dari Mbah Nawawi sendiri pun menjelaskan bahwasanya Raden Surodipo ini merupakan salah satu prajurit Majapahit di mana pada saat adanya keguncangan antara kerajaan Majapahit sehingga salah satu prajurit dari Majapahit ini khususnya namanya Raden Surodipo pergi ke wilayah Tuban dan nyantri ke salah satu padepokan atau hari ini kita namanya pondok pesantren di Mbah Asmoro Kondi. Nah, setelah beliau itu nyantri di sana sampai beberapa tahun nyantri ngabdi, akhirnya beliau dinikahkan oleh Mbah Asmoro Kondi, yakni Dewi Condrowulansari. Nah, Dewi Condrowulansari ini merupakan salah satu bibik dari Raden Rahmatuwo atau Sunan Ampel. Sehingga beliau berdua, Raden Surodipo dan Dewi Condrowulansari ini diutus sama Mbah Asmoro Kondi untuk dakwah di salah satu desa yang berada di timur dari Bengawan. Sempat beliau itu singgah di Desa Keting yang dulunya merupakan pelabuhan. Nah, yang dulunya namanya pelabuhan sehingga sampai dia singgah di sana dulu, setelah itu lanjut ke Desa Trosono ini. Nah, di tempat inilah beliau dakwah dengan cara lemah lembut dengan mendirikan beberapa sebuah padepokan. Dulunya merupakan padepokan atau hari ini kita bisa mengenal yang namanya istilahnya pondok pesantren, langgar dan lain sebagainya. Dan setelah sampai sini dia menemukan sebuah pohon yang namanya pohon sono. Mungkin itulah cikal bakal namanya yang namanya Desa Trosono. Itu yang saya tangkap dari penjelasan Mbah Nawawi Banten sendiri. Beberapa tahun kemarin juga sempat ditemukan beberapa pecahan kronik Cina itu juga ditemukan tidak jauh dari lokasi sini. Kalau kita tarik kesimpulan bahwasanya di tahun 1450 sampai 1500 itu kita tidak bisa melepas yang namanya peran dari saudagar Cina itu ke tanah Jawa. Kalau kita nukil dari buku Atlas Wali Songo karya Ki Haji Agus Sunyoto itu di tahun-tahun 1400 sampai 1500 itu seluruh pantai
utara itu mayoritas Cina semua, pedagang-pedagang itu datang semua. Jadi kita tidak bisa memungkiri pengaruh Cina itu juga sangat kental, khususnya di daerah Nusantara, khususnya di Jawa. Jadi beberapa kronik-kronik pecahan-pecahan keramik atau mangkok atau sejenis Cina yang bernuansa Cina itu ditemukan di area sini, di lokasi tidak jauh dari 6 makam ini. Kita bisa lihat beberapa batu nisan ini sangat jelas dan sangat detail bahwasanya ini adalah orang zaman terdahulu di era-era kerajaan Majapahit. Dan beberapa ada juga ditemukan beberapa sebuah prasasti. Kalau saya menamakan prasasti di tidak jauh dari lokasi ini, kita nanti akan menunjukkan prasasti yang itu ada tulisan aksara Jawanya. Saya belum tahu detail itu tulisan apanya. Kalau saya boleh menyimpulkan dan boleh menamai, itu adalah sebuah prasasti. Jadi tidak mungkin sebuah batu nisan. Kemungkinan besar sebuah prasasti yang beralih fungsi menjadi batu nisan. Oke, kita bisa lihat di samping kanan saya. Ini merupakan, kalau saya menamakan adalah sebuah prasasti, atau entah ini bagian dari sebuah bentuk candi atau prasasti yang akan tetapi di batu ini, batu andesit ini, ada beberapa tulisan Jawa kuno. Kita bisa lihat secara detail ya, yang sudah usang, yang sudah beralih fungsi menjadi sebuah batu nisan. Kita bisa lihat ini merupakan batu andesit, entah sebuah prasasti, entah sebuah dari pecahan candi yang beralih fungsi menjadi batu nisan. Kita lihat batu andesit asli ini yang beralih fungsi menjadi di batu nisan, masih asli. Tulisannya pun sudah beberapa sudah usang, entah apa saya juga belum tahu secara detail. Bisa lihat jom. Sedangkan di sisi utara ini kita bisa lihat di sisi utara ini sebuah batu dengan motif entah sebuah burung bangau atau sebuah bentuk bunga. Sebuah motif entah berbentuk burung bangau atau berbentuk sebuah bunga. Diameter batu bata merah diameter dengan 5 cm lebih.